selamat hari Senin. Saya Kak Ros siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel pojok sana. Hari ini dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Seperti biasa kita mojok dulu yuk, mengupdate apa sih yang lagi ramai di luar sana, menjadi perhatian publik, menjadi pembicaraan, menjadi cocokologi, baik itu hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Sebenarnya kalau ngomong soal berita yang panas dari dunia maya itu banyak sekali ya. Cuman ada yang bisa kita angkat, ada yang belum bisa kita angkat karena masih berupa cocokologi. Ya, kita angkat yang ini aja deh. Yang soal Insanul. Jadi Insanul itu hari Jumat kayaknya ya. Dia udah mendatangi pokoknya dia ada update lah itu di story-nya. Ya di sini nih kayak di Bareskrim Polri, terus dia tulis gini, bila perdamaian tak lagi diindahkan, Bismillah Allah Maha membolak-balikan keadaan. Tapi sebenarnya agak nggak jelas kan foto terus gini tulisannya ya. Tapi diduga dia tuh melaporkan balik, entah itu Mawa atau Inara yang dia laporkan. Nah sebelumnya, tapi dia ada wawancara juga kan, Insanul tuh ada diwawancara sama wartawan. Dia tuh cerita lah dari sudut pandang dia yang sampai terjadi dalam pernikahannya bersama Mawa gitu, dan itu mengundang reaksi kesal dari Mawa. Dia balas di story-nya, kayaknya kita duga dibalas di story-nya. Tapi ada lagi satu lagi postingannya Insanul tuh, dia tulis gini juga nih, aku baca ya. Saya sudah sabar untuk mencoba berdamai berkali-kali kepada semua pihak untuk urusan privasi, namun tidak diindahkan. Namun mohon maaf apabila sudah menodai martabat keluarga saya tidak tinggal diam, katanya gitu. Saya tahu saya bukan dari keluarga yang memiliki kuasa dan anggar-anggar memiliki kekuasaan untuk seenaknya menghakimi. Anggar-anggar apa sih? Tapi ingat Allah Maha berkuasa, Bismillah. Ada lagi nggak postingan tulisan? Ada lagi, coba kita baca ya. Saat ini kondisi orang tua saya masih merasa dengan tekanan psikis setelah video menangis karena dimarah-marahin kemarin beredar. Nah ini kita juga bingung nih, video mana nih yang nangis dimarah-marahin, yang mana yang beredar gitu ya. Saya pastikan berbicara dengan sebenarnya karena pada saat itu ada saksi-saksi yang melihat langsung. Mohon maaf, bukan hanya itu saja. Selain itu banyak cerita di sosmed yang saya analisa dan sebenarnya sudah terekayasa demi keuntungan. Namun karena itu ranah privasi, saya lebih memilih untuk tidak mengklarifikasi terlalu jauh lewat sosial media. Saya masih berusaha menyelesaikan lewat cara tertutup walaupun masih tidak diindahkan. Kita menduga sih waktu itu kayaknya pernah ya Mawa tuh posting dia sama ibunya Insanul, apa orang tuanya Insanul ini kayaknya gitu ya. Ini emang ibunya nangis gitu kan, pelukan ya. Di tulisannya Mawa waktu itu adalah Umi, Abi dan Nenek datang ke rumah membahas tentang niatnya Insan poligami, tapi tidak menyetujui keputusan anaknya. Jadi ya gitulah, saling minta maaf. Juga itu aku nggak kebaca, ini tulisannya putih, belakangnya terang banget. Ya, nanti kita lihat ya seperti apa responnya Mawa ya. Tapi kita lihat dulu, ini ada salah satu hal yang kayaknya juga membuat Mawa itu kesel banget, yaitu hasil petikan wawancara Insanul. Kita lihat berikut. Bahkan dia cacatan itu di alasannya ya kan, dua-duanya ya kan harus adil. Benar, harus adil. Setuju. Latihan poligami harus adil. Oke. Kita lihat ini responnya Mawa ya, kayaknya sini responnya Mawa, dia bilang gini, ya Allah nggak pernah semuak ini, muak banget asli katanya gitu. Aku pengen speak up lagi, boleh nggak? Boleh Mawa, sini aja ya kita speak up. Capek banget sama sifatnya. Aku nggak pernah buat story tapi kayaknya aku udah nggak kuat di saat aku pengen tenang tapi muncul lagi tek-tekan terus katanya gitu. Yang berikut ada lagi statement dia foto juga ya sama ibunya siapa, Insanul mana? Dia bilang gini tulisannya, sampai kapanpun Mawa tetap anggap Umi seperti ibu kandung Mawa, sehat-sehat ya Umi. Ini ibunya Insanul ya? Ya mungkin untuk menjawab itu tadi kan, karena soalnya si Insanul kan bilang kayak keluarganya, orang tuanya masih dalam tekanan psikis karena terekspos, jadi rame, banyak orang tahu tentang kondisi yang kata Insanul privacy itu. Ya kita lihat komentar netizen adalah, Mawa jangan komunikasi dulu sama dia kepedean. Kan manggilnya masih sayang ya kalau nggak salah sih. Kalau di chat. Oh kalau di chat. Sayang. Yang berikut, yuk Mawa lepaskan laki-laki itu dengan pengen menjalani dengan dua-duanya. Agak kesel lihat manusia sok kegantengan itu padahal udah tahu salah tapi merasa nggak bersalah. Yang berikut, bukan red flag lagi, ini mah dark flag. Oke, yang berikutnya, tolong jangan bawa-bawa Allah kalau kelakuan masih astagfirullah, wahai laki-laki yang nggak tahu maksudnya apa, kancing kerah ke meja dibuka begitu. Ternyata ada yang ini juga ya. Aku juga tadi lihat itu kayak, kancingnya boleh nggak sih ke atas ring?
nikahin aja sama Jule katanya. Gitu. Tapi mungkin hikmahnya apa sih sebenarnya hikmahnya? Hikmahnya tuh adalah emang baiknya tuh diselesaikan di dalam, kalau tidak mau jadi rame keluar. Ya kan, kalau mau poligami itu izinnya harus jelas dulu, dapat izin atau enggak gitu. Jangan abu-abu. Kalau adilnya sekarang itu susah, ya kan? Kita ke Andi Soraya, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita bersama dengan Andi Soraya, apa kabar Ibu? Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu juga untuk kamu. Iya, selamat Hari Ibu juga buat semua ibu-ibu dimanapun Anda berada, ya. Nih ngomong-ngomong soal ibu-ibu ya, bukan ibu-ibu, ini ibu-ibu datengin bapak-bapak. Kemarin ya kita lihat kamu datengin Steve Emmanuel terus ngasih apa sih itu, peralatan makan, peralatan masak juga. Soalnya kan aku tahu Steve itu tipe orang yang suka bikin makanan sendiri. Makanan kan? sehat gitu. Ya, makan sehat. Terus dia juga sering olahraga kan. Nah, aku tahu dia pasti belum punya tuh peralatan-peralatan seperti botol minum dan lain. Jadi dia excited banget. Ya aku bingung juga mau ngasih apaan ya. Iya. Coba kita lihat videonya berikut ini. Tanya apa nih, dalam rangka apa kamu tiba-tiba datang ketemu sama Steve ngasih kado? Mau visit dia aja. Mau visit dia aja. Kan, setelah dia keluar kemarin, mau tahu kabarnya. Terus sekaligus penyambung, karena dia minta mungkin mama harus ke sana supaya bisa lihat dia mau bicara sama aku atau tidak. Oh, jadi Steve ini masih belum berani ngobrol langsung sama Darren. Belum siap aja. Belum siap. Kalau ditanya kenapa, dia cuma bilang ya. Tapi anaknya padahal pengen. Anaknya sih ya pengen lihat keadaan bapaknya, pengen bicara gitu, ngobrol sama bapaknya. Jadi anaknya justru mengkhawatirkan keadaan bapaknya. Gitu. Tapi gimana kondisi Steve tuh gimana so far? Dia senang gitu, dia senang banget karena memang harus menjaga moodnya dia dulu. Moodnya dia enak, ngobrolnya enak, baru Steve ngobrol ya sama Darren ya, saya telepon Darren ya, dia udah siap untuk bicara sama kamu loh gitu. Terus oke saya mau, karena dia lagi happy. Akhirnya bisa. Dia ngobrol, nanyain sekolahnya, dan untungnya Darren itu kan sama sekolahnya sekolah psikologi ya. Jadi dia itu bisa ngimbangin. Dia selalu yang, you okay dad, ini dad, it's okay. Kalau kamu mau bicara, nggak mau bicara juga nggak apa-apa, jangan ini. Nggak dipaksa gitu ya? Nggak dipaksain gitu. So sweet banget sih. Jadi aku gini, ini kayak lagi ngomong psikiater kayaknya dia. Kamu sendiri ya ngeliat seorang ibu gitu, ngeliat akhirnya nih anak sama bapak bisa ngobrol, tuh kamu sendiri ngeliatnya? Aku seneng banget karena memang Darren itu juga jadi lebih dewasa gitu, bisa ngimbangin bapaknya, dan dia bisa ngobrol yang layaknya udah bukan. Steve aja kaget, anak saya bukan anak-anak lagi ya, udah gede gitu anak ya? saya udah dewasa ya gitu, udah ngobrolnya udah lebih terbuka gitu kan, gitu. Jadi ya ngobrolnya soal sekolah, keadaan dia gimana gitu, karena memang Steve pasti lebih banyak ingin tahu bagaimana keadaan Darren, ya kan, dibanding Darren. Jadi Darren juga tahu bahwa saya nggak akan nanya soal Daddy bagaimana, tapi saya tahu dia ingin bertanya tentang saya. Jadi dia terus ngomongin, saya di sini begini, sekolahnya begini nih. Terus kamu ngeliat reaksi Steve tuh kayak gimana? Dia excited dan dia ngerasa bahwa memang ya we're family gitu. Apapun yang terjadi, apapun urusan kita di belakang, tetap kita itu di saat kita ngobrol tentang anak, ya udah memang kita adalah keluarga. Dan nggak hanya itu, kita juga ngobrol tentang si Sean. Dia juga ada keinginan untuk ngobrol sama Sean juga. Jadi dia ngerasa bahwa ya memang anak saya dititipkan sama kamu itu di tangan yang tepat. Gitu. Itu yang dia selalu bilang. Ya kalau bukan kamu ibunya, ya belum tentu hal ini bisa terjadi gitu kan. Dia, aku happy karena memang sebetulnya komunikasi yang baik itu bapak dan anak itu memang harus terjalin terus, karena gimana pun juga Steve tuh selalu ada di kehidupan kedua anak itu kan. Itu jadi aku nggak mau ngilang-ngilangin. Dan aku selalu bilang apapun yang keadaannya Daddy itu adalah masalah Daddy. Masalah kamu adalah bagaimana kita bangkitkan Daddy sama-sama. Kita manusiakan Daddy. Terus karena gimana pun juga cintanya dia terhadap anak-anak itu
luar biasa. Luar biasa, iya. Iya, Steve aku tahu juga sama Sean itu juga, aduh, Sayang, ini banget sayang banget ya. Dan di mata Sean juga Steve itu adalah ayahnya. Karena memang di saat Sean itu matanya melek, yang baru sadar bahwa memerlukan figur bapak, ya ada Steve di situ. Karena kan kalau anak-anak itu kan, apalagi yang istilahnya baru beranjak dari kecil balita gitu kan, yang dibutuhkan adalah bermain bersama bapak, main bola, dia tahu yang namanya main nakal-nakalan, ya kan, terus kedisiplinan, semua yang terbaik adalah sama bapaknya. Sosok bapak ini Sosok adalah bapak, Steve. dan itu ada di Steve. Tapi belum nih, kalau sama Sean belum kontekan. Belum kontekan. Jadi pelan-pelan ya, pelan-pelan satu-satu. Jadi ibu akan datang lagi nih, bawa kado apa lagi? bawa kado yang itu yang kecil, karena Steve pengen banget ketemu Kylie. Bahkan dia selalu bilang gini, ini ya aku ya alhamdulillah ya anak-anakku ya, karena memang itulah satu rumah ya, istilahnya dalam turun itu satu rumah ya. Kakak sampai adik yang paling kecil tidak pernah merasa bahwa yang ini lain bapak, yang ini lain ibu, tidak ada. Yang dia selalu tahu adalah ini adalah kakak saya, inilah adik saya. Bapak saya ya si papapnya Kak Sean, kakaknya Kak Darren, papanya Kak Darren, papapnya aku adalah papa mereka semua. Gitu. Itu jadi si Steve pun juga melihat si Kylie pun ya dia selalu anak perempuan saya gitu, dan Kylie pun manggil Steve juga daddy gitu. Jadi ya walaupun dia pas udah gede gini belum pernah ketemu ya sama Steve ya, tapi paling tidak dia tahu cerita tentang Steve, dia pernah lihat fotonya Steve waktu sama gendong dia, gendong si Kylie kan belum masuk waktu itu kan. Pernah juga ya digendong. Pernah ketemu. Jadi memang Steve itu senang banget sama gitu sama anak-anak. Jadi ya ke Steve sendiri ya, kita kan juga bertanya-tanya nih, apakah Steve sudah siap untuk terjun lagi ke dunia hiburan gitu? Ada rencana juga yang disampaikan? Kami dia nanya-nanya, apa saya mau balik lagi ya? Saya pengen tahu, tapi nanti tunggu saya benar-benar siap gitu. Karena kan memang dia pengen di saat dia terjun secara emosional dia juga sudah stabil, sudah siap, ya kan? Ya, karena kondisi sekarang kan eranya udah beda. Udah berbeda, dia kaget, ya kan? Dia kaget. Jadi dia bilang, ntar saya mau lihat dulu. Oke. Ini ya, kita juga bertanya-tanya apakah boleh gitu ya teleponan sama Steve Emmanuel gitu lewat kamu. Coba ya, benar-benar nggak dimarahin ya. Aku udah bilang, dia mau nggak? Kalau dia nggak berkenan ya nggak apa-apa, tapi kamu coba aja dulu. Coba. Tanya dulu kalau dia mau. Coba ya, ini dia diangkat nggak? Soal tadi aku udah WA, cuma belum ini sama dia nih. Belum dijawab. Dia tuh lagi yang sering puasa. Oh, Masya Allah. Dia puasa-puasa terus karena dia bilang itu bagus untuk emosinya dia dan lain gitu kan. Jadi dia puasanya benar-benar kayak kita yang Islam gitu, yang maghrib dia buka. Oh gitu, ya. Itu udah setiap hari yang dia lakukan. Ini belum diangkat-angkat nih. Ya berarti kayak dia tahu nih, aku pasti mau ditelepon. Tapi ya udah nggak apa-apa ya. Steve, mudah-mudahan kayaknya ya talenta gitu kan, ya mudah-mudahan bisa karena banyak yang kangen sama Steve terus terang ya. Ini kan ini sih ganteng banget gitu ya. Iya, justru lebih mature kalau aku lihat sekarang emang lebih mature ya. Lebih mature. Kan bisa belum kita ini kan jadi satu sama yang FC Indonesia itu ya. yang satu lagi tapi masih pesantren lagi ya. FC Indonesia. Nah, nih. Coba ya, kita. Halo. Ya. Hey. Steve lagi di mana? Lagi di rumah, lagi belajar. Oh, boleh video call? Oh, boleh. Boleh. Wait. Ya. Hey, mana kamu? Kylie, Kelihatan nggak? sini. Ini Kylie. Enggak, kamu belum ngebuka itu. Oke, aku matiin, aku coba lagi, aku buka lagi ya. Oke. Harus dipancing dulu sama anak perempuannya. Hai Daddy Steve. Daddy pakai baju. Daddy pakai kaos. Daddy pakai kaos. Kebiasaan nih Daddy. Dia lagi nyantai ya, Steve. Hah? Daddy lagi nyantai soalnya.
Nih, baju kamu di mana sih? Bogor sih, lama banget. Kamu lagi jemur baju apa gimana? Sampai gak ada bajunya? Bentar. Awas, tunggu. Hai, tadi. Steve, ada yang mau say hi sama kamu. Cuma mau say hi aja, just say hi, oke? Nih. Oke. Hai. Halo. Hai Steve. Hai. Apa kabar? Baik, terima kasih. Steve, ini kita lagi live di acara Rumpi Trans TV. Oke. Apakah kamu siap untuk menyapa pemirsa-pemirsa Trans TV? Hanya menyapa. Boleh? Menyapa saja. Boleh, Ya. boleh? Oke, boleh ya? Iya, nyapanya gimana? Nyapa. Hai pemirsa, saya Steve Emmanuel. Kita mau tanya, apakah kamu sudah siap kembali lagi ke dunia hiburan, Steve? Balik. Oh, aku belum berani jawab. Belum berani jawab. Tapi kamu lihat sekarang, Iya. kamu sekarang kan sempat melihat juga ya industri hiburan di Indonesia sekarang gitu. Menurut kamu apa yang berubah banget yang jadi? Nah, aku harus lihat dulu. Aku jujur dan pakai TV. Jadi TV aku ada TV. Tapi di cuma buat belajar hal-hal online gitu. Jadi aku ketinggalan. Ini di mana? Ini Trans TV apa di mana? Di Trans TV, Trans TV. Tapi aku belum nonton MNC, RCTI, SCTV belum nonton sudah terlalu lama. Iya, ya. Jujur. Iya, iya. Iya. Sekitar 7 tahun mungkin aku ketinggalan. Gak pernah sama sekali nonton TV. Sedikit pun enggak, aku nggak ada TV itu. Gak ada TV. Tapi kamu ada keinginan untuk kembali ke dunia acting nggak, Steve? Mungkin, maybe. Lihat kesempatan hidupku ke arahnya kemana. Oke. Terus udah pernah ketemu teman-teman yang lain juga sih, yang kita kan kalau ingat kamu juga ingat kamu pernah main ala FC Indonesia ya, kayak sama. Iya, mereka aku belum kontak. Jadi ini handphone kebetulan baru hari ini apa 2 hari yang lalu aku dikasih pakai. Jadi aku ketinggalan. Aku nggak ada nomor kontak. Aku belum buka email yang lama. Kamu Ya, banget lagi belajar apa, Steve? Ini masih urusan Alkitab. Oh, oke. Kamu katanya lagi puasa juga ya? Iya, lagi puasa kebetulan. Oke. Steve, kalau ini banyak yang mungkin kangen sama kamu, penggemar-penggemar kamu di dunia hiburan, kamu mau ngomong apa sama mereka gitu, fans-fans kamu? Wow, aku belum kepikiran, lagi error pikiran. Nggak berani bikin janji gitu. Kalau biasanya orang bilang tunggu aku balik lagi atau tunggu apa gitu, cuma dalam besar aku belum bisa nggak berani bicara, nggak tahu apa yang akan disampaikan. Oke, baiklah. Steve, terima kasih banyak buat waktunya mau menyapa kita semua. Kita berharap kamu sehat terus, bisa terus kembali berkarya dimanapun kamu ingin berkarya. Mudah-mudahan sukses terus. Aku mungkin paling yang aku bilang kalau muncul lagi mungkin dengan Sean atau dengan Darren, kalau mereka udah di sini lagi, aku ikut. Siap. Jadi aku ya itu aja. Jadi sampaikan itu aja. Ayah bisa sampaikan ke mereka, aku ikut aja. Oke. Anakku ya. Thank you Steve. Kita tunggu kamu bersama anak-anak ya. Oke, terima kasih. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye-bye. Oh. Nih ya, hari ibu, hari bapak ya, ada orang tua, anak-anak itu butuh 2 orang tua. Kalau ngomong soal Kylie ini juga, aduh lucu banget sih. Ini katanya baru menang kemarin Olimpiade Science ya Kylie ya. Oh juara 4, wow. Ini kita salah satu perjuangan ibu ya, ngajarin anaknya sampai bisa. Sini Kylie, kita lihat videonya Kylie berikut ini, coba lihat. Aku tuh mukanya ditutupin. Kamu harapan 1, bukan 4, harapan 1. Kamu katanya belajarnya nggak pakai guru les sama mama aja? Iya, tapi dikit sih lesnya. Dikit les banget. Dikit les ya. Gimana rasanya les sama mama? Mama galak nggak kalau ngajarin kamu? Lumayan galak, lumayan tegas. Oh lumayan galak, lumayan tegas. Kalau misalnya kemarin kamu berhasil tuh menang juara 4 ya kan? Iya. Terus dapat kado apa dari mama, dari mami and daddy? Nginep di mana?
Grand Hyatt, tapi Grand Hyatt duluan. Iya. Oh. Kayaknya dia tapi Dapat hadiah duluan ya. ya, menang. Nginap, tapi gini, boleh nginap, tapi harus menang ya. Oh, iya. Karena udah duluan hadiahnya. Ada duluan. Kylie, contohin dong, kalau Mami ngajarin kamu tuh gimana gayanya? Nggak terlalu tahu. Enggak terlalu tahu. Lupa. Sama. Tapi gimana waktu kamu ikut Olimpiade Sains, susah banget nggak sih? Enggak sih, gampang. Gampang aja. Oh, Karena keren. kamu pintar ya. Tapi aku di sekolah belum diajarin. Oh, belum diajarin. Jadi pelajarannya emang pelajarannya belum diajarin. Jadi belajar lagi sama Mami, keren banget sih Iya. kamu. Cita-citanya kamu jadi apa sih Kylie ke depannya nanti? Mau jadi apa kamu? Masa mau jadi artis? Udah capek-capek. Oh, mau jadi dokter. Dokter hewan. Dokter hewan. Mau kuliah juga di Kanada. Kalau nggak jadi, Apa? ya nggak tahu. Jadi apa? Kalau nggak jadi YouTuber. YouTuber. Oh, mau jadi YouTuber, oke. Gak usah sekolah tinggi-tinggi nak, kalau jadi YouTuber. Bisa dari sekarang maksudnya. Ya udah, nanti kita ngobrol lagi sama Kylie dan Mami Andi Soraya. Berikut ada Aiman Riki juga yang kemarin ini baru saja mengikuti pelatihan untuk menjadi pembimbing umroh dan pembimbing haji. Wow, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Sudah bersama dengan Aiman Riki. Hai, Karo. Sebelum kita tanya pengalamannya gimana tuh jadi ikut pelatihan menjadi pembimbing umroh dan haji, kita mau ini karena Hari Ibu ya, Yes. kita mau tampilkan ini dua sosok perempuan dalam hidup kamu, ibu dan nenek ya. Dua-duanya ini nenek. Nenekku. Ini di Hari Ibu, kamu sebenarnya ingin menyampaikan apa gitu? Selamat Hari Ibu buat Nenek Tuti yang luar biasa banget. Ya mungkin aku bisa ada di sini karena doa-doa beliau. Masya Allah. Ada foto ibunya? Ibunya? Nah, kalau ini Wah, ini mamaku yang nggak pernah ketemu lagi setelah 25 tahun mungkin ya. Selamat Hari Ibu, Mah. Alhamdulillah, Iman bisa buktiin, Iman bisa. Aiman bisa. Oh, Masya Allah. Kita akan kembali lagi ya dengan cerita Aiman Riki menjadi pembimbing haji dan umroh. Nih bajunya juga lihat, ikat pinggangnya ada tulisannya H ya, haji. Akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rupinos.